Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini saya akan menangkap udang neokaradina yang saya ternak untuk dijadikan makanan ikan predator saya ya. Jadi cuma sediakan ini saja, ember sama jaring ya. Nah, ini adalah kolam udang hiasnya ya. Jadi saya taruh di tempat outdoor supaya tanaman-tanamannya tuh tumbuh ya. Di sini ada Valisneria nana dan spiral. Fungsinya sebagai oksigen ya, karena tidak pakai aerator kan, jadi penghasil oksigen sama juga tempat sembunyi anakan udangnya. Karena di situ juga saya taruh beberapa ikan untuk fungsinya memakan jentik nyamuk biar nanti tidak menimbulkan penyakit. Nah, langsung kita jaring saja. Nah, kelemahannya menjaring ini, kalau ada tanaman-tanaman yang tumbuh di dalam akuarium itu biasanya nanti tanaman-tanamannya banyak yang tercabut, jadi harus ditanam ulang lagi. Nah, itu kelemahannya, itu tanamannya juga ikut tercabut ya. Nah, ini udang-udangnya yang sudah saya dapatkan ini sekaligus menyeleksi ya. Jadi yang warnanya bagus itu saya keep lagi, nanti yang warnanya jelek akan saya kasih makan ke predator. Jadi yang warnanya merah-merah atau kuning-kuning atau biru atau hitam itu saya ambilin kemudian dirawat. Sementara yang warnanya transparan itu biasanya nanti saya kasih makan ke ikan predator. Nah, ini ada yang kawin. Jadi proses kawin udang itu seperti ini. Nah, keenakan atau kelebihan beternak ikan, maksudnya udang hias neokaradina ini tidak perlu pakai aerator sama pompa ya. Beda dengan udang pakan itu yang gampang mati dan harus pakai pompa biar mereka hidup. Nah, untuk udang neokaradina ini tidak perlu, asal ada tanaman di situ ya, tanaman banyak sekali itu aman. Nah, di sini kan tadi kan saya tanam bersama dengan tanaman Valisneria. Nah, namun karena posturnya ini sangat kecil, jadi kelemahannya itu, jadi ikannya itu tidak terlalu kenyang ya kalau hanya dikasih makan sedikit. Jadi misalnya kalau ikannya posturnya besar, jadi kita butuh udang neokaradina ini dalam jumlah yang banyak juga agar ikannya kenyang ya. Ini ada juga serangga ya, serangga air yang biasanya ini jadi hama. Nah, ini bisa kita kasih makan juga ke ikan predator ya. Jadi hama seperti ini biasanya nanti muncul di kolam outdoor. Selain itu juga kalau udang hanya udang saja biasanya nanti akan muncul kayak jentik-jentik nyamuk. Jadi biasanya atau sebaiknya dicampur dengan ikan ya, bisa ikan pelati, ikan gupi, itu aman karena ada tempat sembunyi kayak rumput-rumput itu, sehingga si udang ini bisa berkembang biak dengan baik. Nah, tadi serangganya tadi akan saya kasih makan ke ikan lohan ya. Nah, tuh malah kabur. Oke. Nah, sementara ini udang hiasnya saya akan kasih makan ke ikan Channa asiatica. Nah, itu nanti biar diburu. Nah, jadi memberi makan dengan pakan hidup ini bisa melatih insting liarnya juga ya. Jadi biar dia itu ada sifat alaminya, yaitu sifat liar itu untuk insting berburu, karena dia kan predator. Kalau dikasih makan pelet, dia nanti akan insting predatornya hilang. Namun kelemahannya kalau sering dikasih makan hidup itu nanti juga dia lama kelamaan tidak mau makan pelet juga. Jadi sebaiknya diselang-seling ya, dikasih pelet, kasih makan hidup. Nah, ini sudah mulai berburu. Nah, sudah mulai memakan.
Nah, bisa juga kita kasihkan ke ikan palmas, karena ikan palmas ini kan karakternya santai ya, santuy. Jadi si lobster ini juga karakternya santai juga, jadi nanti gampang sekali untuk disergap. Beda kalau ikan yang lincah-lincah tuh kadang sampai berhari-hari belum dimakan. Nah, ini semua ikan predator saya sudah saya kasih makan, jadi kelebihan atau kelebihan memberi makan dengan predator dengan udang itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah udang itu kan mengandung zat karoten yang bagus untuk warna ya, terutama untuk warna-warna merah itu. Yang kedua juga proteinnya juga tinggi ya udang-udang. Nah, kemudian kenapa saya kasih makan ikan maksudnya udang neocaridina itu karena udang ini tidak terlalu berbahaya ya. Kalau yang apalagi yang hasil ternakan sendiri itu kan, jadi kita tahu kualitas air dan kualitas tempat tempat tinggal si udang tersebut. Beda kalau kita cari-cari di udang di sawah atau di sungai lah, bukan di sawah, di sungai atau di selokan yang mungkin selokan tersebut tercemar. Nah, kita kan tidak tahu resiko yang nanti akan diterima terhadap ikan yang kita pelihara ketika memakan udang tersebut. Jadi kenapa lebih suka untuk beri makan dengan udang hasil ternakan sendiri. Yang ketiga juga gampang kan, tinggal tidak perlu jalan jauh-jauh atau pergi jauh-jauh, tinggal ngambil di depan rumah. Nah, tinggal diambil. Yang terakhir itu secara anatomi si udang hias ini, dia ini tidak ada alat perlawanan ya. Beda dengan udang sawah atau udang pakan, itu kadang ada capitnya. Kemudian di ujung mulutnya itu juga runcing ya, atau tajam. Jadi bisa berbahaya terhadap ikan juga. Jadi takutnya ikannya kesedak atau apa kan. Nah, itu bisa berbahaya. Biasanya kalau yang peternak itu mungkin yang ikannya mahal itu mereka memotong sungutnya, tuh sungut udangnya, atau menghilangkan capitnya. Nah, kalau ini kan tidak perlu, tinggal kita kasih saja satu, atau mungkin kalau ininya ikannya besar kayak gini bisa kasih 5 atau 6. Nah, sementara kalau udang sawah memang posturnya besar, kita cuma kasih 1 atau 2 aja sudah kenyang. Tetapi dia ada bahayanya juga. Bahayanya itu ya ada sungutnya yang tajam itu. Kemudian kadang ada capitnya juga. Kemudian juga kita juga tidak tahu udang itu berasal dari mana. Misalnya kalau kita dapatnya dari alam, maksudnya kita tidak tahu kualitas airnya itu seperti apa kan. Misalnya udangnya itu entah tinggal di tempat yang bercemar, nah takutnya nanti meracuni ikan yang kita pelihara, jadi nanti malah menjadi masalah. Oke, demikian sharing hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.